Bertemu kembali dengan mata pelajaran bangunan dan stabilitas kapal. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang menghitung KM. Seperti telah diterangkan sebelumnya, bahwa titik M adalah sebuah titik semu yang letaknya selalu berubah-ubah atau meta, dan tidak boleh dilampaui oleh titik G agar kapal tetap memiliki stabilitas yang positif. Disebut metasentrum karena merupakan titik pusat yang selalu bergerak dan berubah-ubah tempatnya. KM ialah jarak tegak dari lunas kapal sampai ke titik M. Nilai KM tidak dapat dihitung dengan perhitungan biasa, tetapi sudah ditentukan oleh si perencana atau naval arsitek. Nilai KM selalu berubah-ubah sesuai dengan perubahan syarat dan bentuk kapal serta sudut senget kapal. Mencari titik M dapat dengan lukisan, yaitu pada sudut senget kecil, titik M merupakan titik potong antara sudut dengan garis gaya yang bekerja melalui titik apung atau titik B. Penggunaan titik M dalam hal tersebut hanya berlaku untuk stabilitas awal saja. Stabilitas awal ialah stabilitas kapal pada sudut senget yang kecil, di mana titik M masih dapat dianggap tetap. Jika titik M sudah ditentukan, sedangkan titik G dapat diperoleh dari KG baru, maka GM dapat diketahui yaitu dengan rumus GM sama dengan KM dikurangi KG. Pada kapal senget atau sedang mengalami kemiringan, sebelumnya kita sudah mendapatkan rumus GG aksen sama dengan W dikali D dibagi displacement, dan tangan sudut sama dengan GG aksen dibagi GM. Dengan menggunakan rumus ini, GG aksen kita pindahkan ke ruas sebelah kiri, maka mendapatkan rumus GG aksen itu sama dengan GM dikali tangan sudut. Dengan demikian kita mendapatkan dua rumus GG aksen sama dengan GM dikali tangan sudut dan GG aksen sama dengan W dikali D dibagi displacement. Itu artinya GM tangan sudut sama dengan W dikali D dibagi displacement. Dengan memindahkan tangan sudut ke ruas kanan, maka kita akan mendapatkan rumus GM sama dengan W dikali D dibagi displacement kali tangan sudut. Dan tangan sudut sama dengan W dikali D dibagi displacement kali GM. Untuk memperlancar cara perhitungannya, kita selesaikan contoh soal berikut. Sebuah kapal dalam keadaan miring ke kiri 8 derajat dengan memiliki berat benaman 4.000 ton dan GM sama dengan 0,762 meter. Supaya kapal bisa tegak kembali, akan dipindahkan sejumlah bobot di salah satu geladak antara dari titik berat 6,096 meter di kiri bidang simetri kapal ke titik berat 9,114 meter di kanan bidang simetri kapal. Pertanyaannya, hitung bobot yang dipindahkan itu. Untuk menyelesaikannya, kita kumpulkan data dari soal tersebut. Diketahui kapal dalam keadaan miring ke kiri 8 derajat, berarti tangan 8 derajat. Kita buatkan menjadi angka desimal sama dengan 0,141. Untuk mendapatkan angka konversi desimal ini, sebaiknya menggunakan kalkulator minimal FX 3600. Dengan cara seperti berikut. Tekan angka 8 derajat, kemudian tekan tangan. Hasilnya adalah 0,1405 sekian-sekian. Kita bulatkan menjadi 0,141. Kemudian diketahui pula displacement kapal tersebut adalah 4.000 ton, GM sama dengan 0,762 meter,
D1 adalah jarak titik berat bobot yang akan dipindahkan yang semula dari D1 6,096 meter ke D2 9,114 meter. Sehingga D dijumlahkan menjadi 15,21 meter. Ditanyakan berapa bobot yang akan dipindahkan tersebut. Kita jawab dengan menggunakan rumus GM sama dengan W dikali D dibagi displasemen kali tangan sudut. Yang ditanyakan adalah W, bobot yang akan dipindahkan. Untuk mendapatkan W, kita gunakan kali silang terlebih dahulu. Artinya 1 dikali W kali D dan GM kali displasemen kali tangan sudut. Akhirnya kita akan mendapatkan persamaan W dikali D sama dengan GM dikali displasemen dikali tangan sudut. Kita pindahkan D ke ruas sebelah kanan dan akhirnya kita akan mendapatkan persamaan W sama dengan GM dikali displasemen dikali tangan sudut dibagi D. Maka setelah kita mendapatkan rumus W sama dengan GM dikali displasemen kali tangan sudut dibagi D, kita masukkan angka-angka yang sudah diperoleh, berarti W sama dengan 0,762 meter, itu adalah GM, kemudian dikali 4000 ton, itu adalah displasemen, dikali tangan sudut 0,141, dibagi D, yaitu 15,21 meter. Kita jumlahkan 0,762 meter dikali 4000 ton dikali 0,141 mendapatkan 429,768 ton meter dibagi 15,21 meter dan mendapatkan 28,26 ton. Jadi bobot yang harus dipindahkan adalah 28,26 ton. Untuk lebih memahami, kita selesaikan contoh soal yang kedua. Sebuah kapal dengan berat benaman atau displasemen 5.500 ton dan KG sama dengan 5,4864 meter dan KM sama dengan 6,2484 meter dalam keadaan miring ke kiri 5 derajat. Muatan seberat 40 ton di sebelah kiri, jarak 4,572 meter dari centerline, dipindahkan ke sebelah kanan dengan jarak 6,096 meter dari centerline. Ditanyakan berapa derajat kemiringan kapal sekarang. Untuk penyelesaiannya, kita kumpulkan data-data tersebut. Diketahui displasemen sama dengan 5.500 ton dengan KG sama dengan 5,4864 meter. Diketahui juga KM sama dengan 6,2484 meter. Bobot muatan yang akan dipindahkan sama dengan 40 ton. D1-nya 4,572 meter dan D2 sama dengan 6,096 meter. Sehingga dijumlahkan D menjadi 10,668 meter. Ditanyakan sudut kemiringan kapal sekarang. Untuk menjawabnya, kita cari GM terlebih dahulu dengan rumus dasar KM dikurangi KG. KM diketahui 6,2484 meter dikurangi KG 5,4864 meter. Sehingga GM sama dengan 0,762 meter. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus yang sudah kita dapat. Tangan sudut sama dengan W dikali D dibagi displasemen dikali GM. Kita masukkan data-data angka-angkanya. W-nya adalah 40 ton dikali D 10,668 meter dibagi displasemen 5.500 ton dikali GM yang baru kita dapatkan yaitu 0,762 meter. 40 ton dikali 10,668 meter kita dapatkan 426,72 ton meter
dan 5.500 ton dikali 0,762 meter, kita dapat 4.191 ton meter. Sehingga kita dapatkan tangan sudut adalah 0,1018. Tangan sudut desimal 0,1018 ini kita konversi ke derajat dengan cara tekan 0,1018, kemudian tekan tangan min 1. Apabila sudah menggunakan kalkulator minimal FX 3600, maka angka ini tinggal ditekan derajat saja. Apabila belum dilengkapi, maka gunakan pencarian derajat desimal ke derajat menit dan detik. Kita ketikkan angka-angka derajat desimal tersebut, kemudian ubah ke derajat menit dan detik. Hasilnya 5 derajat 48 menit 45,67 detik. Kita bulatkan menjadi 5 derajat 48 menit 46 detik. Jadi hasilnya adalah 5 derajat 48 menit 46 detik. Karena lebih dari 30 detik, kita bulatkan ke atas menjadi 6 derajat. Jadi, kemiringan kapal sekarang adalah 6 derajat. Supaya lebih mahir lagi dalam menyelesaikan soal-soal seperti ini, silahkan mencoba untuk mengerjakan 2 latihan soal berikut. Apabila masih terkendala, dengan segala kekurangan dan keterbatasan, kita diskusikan di kolom komentar. Demikian penjelasan materi tentang menghitung KM. Terima kasih, semoga bermanfaat.